Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah yu'ali darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Waj'alna min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kita sampai pada penghujung pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sudah kita bahas sejak awal 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, dan 1 perkara jaiz bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kesemuanya itu terkumpul di dalam kalimat la ilaha illallah. Cara mengumpulkan 41 sifat itu masuk ke dalam la ilaha illallah adalah caranya melalui kalimat ilahun, kalimat ketuhanan.
Artinya semuanya masuk ke dalam maknanya Tuhan. Kemudian dari makna ketuhanan tersebut ulama membagi definisinya menjadi dua macam definisi, yaitu istighna'ul ilah an kulli ma siwa waftiqaru kullu ma adahu ilaihi. Tuhan itu apa? Tuhan adalah zat yang tidak butuh kepada segala sesuatu yang lain, dan segala sesuatu yang lain membutuhkan Dia. Itulah pengertian ketuhanan. Dari pengertian inilah kemudian ulama memasukkan semua sifat-sifat Allah. Zat yang tidak membutuhkan segala sesuatu, maka itu memasukkan sifat-sifat berapa kemarin? 11. Kemudian zat yang segala sesuatu butuh kepada Dia memasukkan 9 sifat. Hingga 20 sifat yang wajib itu dibagi dua. Sebagian maknanya menunjukkan bahwa Allah itu zat yang tidak butuh kepada yang lain. Sebagian maknanya menunjukkan Dia dibutuhkan oleh segala sesuatu. Lalu setelah makna itu terkumpul, kita pahami maknanya masuk dalam ketuhanan, maka barulah kalimat ilahun kita masukkan ke dalam la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada zat yang bersifat, tidak ada zat yang tidak butuh kepada yang lain, dan yang lain semua butuh kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita selesai membahas ini, musannif menambahkan untuk kita 7 catatan penting. Maka apabila ke-7 catatan penting di atas telah benar-benar kita fahami, akan menjadi jelaslah kepada kita tentang banyaknya kesalahan orang yang tidak bisa memasukkan sifat-sifat Allah ke dalam maknanya kalimat la ilaha illallah. Artinya banyak orang mengucapkan kalimat syahadat tapi nggak ada isinya, gitu loh. Kan kalau kita ditanya nih, puasa, zakat, sholat, haji, itu semua rukun Islam. Dan semua ada isinya. Sholat isinya apa aja? Ya ada syarat, rukun, ya ada 13 rukun, dari mulai takbir, niat sampai salam, itu isinya sholat. Puasa juga ada isinya apa? Menahan sesuatu dari mulai subuh sampai maghrib. Tidak boleh kita memakan sesuatu, tidak boleh minum sesuatu, lubang-lubang tidak boleh kemasukan sesuatu, itu isinya puasa. Zakat isinya apa? Membagikan harta. Haji isinya apa? Ya ada tawaf, ada sa'i, ada jumroh, ada. Nah sekarang kalau bicara syahadat, isinya apa? 2 kalimat syahadat. Jadi banyak orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dianggap kalimat tersebut hanya sebagai mantra, cukup diucapkan tapi nggak ada isinya. Padahal isi dari kalimat syahadat itu ya sifat-sifat Allah ini. Hingga setiap kita mengucapkan kalimat syahadat, kita teringat langsung kepada Allah. Kan yang namanya syahadat itu kalau diartikan kan saya bersaksi. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tentang ketuhanannya Allah. Lah kalau ditanya, lah kamu menyaksikan apa?
Maka jawabannya menyaksikan sifat-sifat Allah, gitu dong. Menyaksikan sifat wujud, sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafah, sampai sifat mutakalliman. Semua sifat-sifat ini ada pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita saksikan. Pakai apa menyaksikannya? Menggunakan hati, bukan pakai mata. Hati isinya apa? Hati isinya ilmu pengetahuan. Maka diperintahkan kita mencari pengetahuan. Allah perintahkan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah oleh kalian tentang la ilaha illallah. Apa yang harus saya ketahui? Ya ini, sifat-sifat Allah masuk semuanya ke dalam maknanya kalimat tauhid, masuk ke dalam kalimat syahadat. Hingga setiap kita mengucapkan zikir kalimat syahadat la ilaha illallah, maka sifat-sifat Allah teringat, sifat-sifat Allah muncul dari hati kita, hingga lisan kita dan hati kita selalu connect. Lisan kita dengan hati kita selalu menyatu namanya. Apabila lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, hatinya mengingat sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak kesalahan orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat tapi nggak ngerti isinya apa, sifat apa yang terkandung di dalamnya, hingga sekian banyak dia baca kalimat tersebut tapi dia nggak ingat Allah. Masa sih kita ngomong saya sedang zikir? Zikir itu apa? Zikir itu ya menyebut dan mengingat Allah, namanya zikir. Nah kalau ditanya, kamu kalau zikir kepada Allah ingatnya apa? Ya itu ingat langit, ingat bumi, ingat matahari, ingat ciptaan-ciptaan Allah. Itu bukan ingat Allah namanya. Ingat Allah itu ya ingat sifat-sifat yang ada pada dirinya Allah. Itu ingat Allah, bahwa dia bersifat kudrat, maha kuasa, dia bersifat ilmu, maha mengetahui, dia bersifat iradah, maha berkehendak, dia bersifat hayat, maha hidup, dia bersifat sama, maha mendengar, basor, maha melihat. Ini yang kita ingat, sehingga sepanjang kita mengucapkan kalimat syahadat itu kita mengingat Allah. Begitupun ketika sholat, takbir Allahu Akbar yang diingat Allah, ruku yang diingat Allah, i'tidal yang diingat Allah, sujud yang diingat Allah. Apanya yang diingat? Ya sifat-sifatnya tadi. Hingga tanpa mengetahui sifat-sifat tersebut dan tanpa bisa memasukkan kalimat itu ke dalam la ilaha illallah, berarti setiap kali mengucapkan kalimat tersebut, kalimat itu sudah enggak ada lagi isinya. Kita hanya mengucapkannya tanpa menghadirkan maknanya. Nah, kata orang tua-tua kita dulu, kalau ngucapin syahadat jangan kayak bio katanya. Tahu bio ya? Apa bio? Bio gimana bio? Bio itu pinter ngomong, pinter ngucapin kalimat-kalimat macam-macam. Bahkan bio ada yang apal kulhu segala. Ada kiai punya bio, dipelihara dari kecil sampai umur bertahun-tahun. Terus setelah tua bionya, si bio mati. Matinya diterkam sama kucing. Waktu diterkam sama kucing, bio diterkam kucing teriak-teriak, wah wah wah, makan sama kucing, mati. Habis kematian gurunya itu, burungnya si guru ini
nangis tiap hari. Murid-muridnya melihat gurunya nangis ini ikut mikirin, kenapa nih kok guru nangis saja? Mungkin kehilangan beliau jadi bersedih. Maka semua murid-murid berkumpul, semuanya sepakat udah kita beliin guru burung yang baru. Maka semuanya datang ke gurunya. Guru, udah nggak usah bersedih. Ini kita udah bersepakat, nanti kita mau beliin guru burung beo yang lebih bagus dari yang udah mati. Yang udah mati kan bisa ngomong bismillah, guru. Iya. Nanti yang kita beliin ini bisa ngomong kulhu, Pak Guru, lebih hebat lagi. Kalau perlu Al-Fatihah kita cariin. Kata gurunya, saya sedih bukan kehilangan beo, Nak. Beo mah banyak di pasar, beli lagi banyak. Yang saya sedih kejadiannya itu loh, mengingatkan saya ini mendidik si beo dari kecil, pinter ngucapin kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Suruh ngomong la ilaha illallah bisa, bismillah bisa, alhamdulillah bisa, assalamualaikum bisa. Saya ajarin dari kecil, pinter. Begitu mati ditubruk kucing, pas mau mati kok enggak nyebut zikir la ilaha illallah, nyebutnya kok keok keok keok, mati dia. Itu yang membuat saya sedih. Apakah saya akan seperti burung itu, gitu loh. Artinya dari awal kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tiap hari zikir. Kalau malam Jumat zikir, kalau ada undangan orang mati zikir, pokoknya zikir terus. Saya khawatir pas saya mau mati saya lupa sama la ilaha illallah. Artinya ketika disuruh nyebut sama orang yang nalkin, Pak nyebut, Pak nyebut. Kalau Allah mengilhamkan kita dengan kalimat ini, maka akan mudah lisan kita mengucapkannya. Kalau Allah tidak mengingatkan kita pada kalimat ini, boro-boro ada orang yang bisa ngingetin. Lah kalau kita sudah pernah ngaji, terus diingatkan, kan gampang. Oh iya. Lah kalau belum pernah ngaji, kenal la ilaha illallah enggak, isinya apa enggak tahu, makna yang terkandung apa enggak tahu, diingetin, Pak nyebut, Pak nyebut, Pak, ya enggak bisa nyebut apa-apa. Kenapa? Karena enggak ada yang diingat dalam pikirannya, enggak pernah ngaji sama sekali. Makanya kita berusaha ngaji ini, usahanya apa? Pingin agar di akhir hayat kita, di puncaknya kehidupan kita, Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, disertai pula mengingat maknanya. Kapan orang itu bisa mengingat maknanya? Kalau di waktu yang longgar. Waktu yang longgar, sekarang ini kan longgar, artinya waktu kita nggak terdesak, kapan aja kita bisa ngucapin kalimat itu. Kalau di waktu yang longgar ini kita bisa mengucapkan kalimat tersebut, kita biasakan mengucapkannya, maka nanti di waktu yang sempit, yang terdesak, kita juga bisa mengucapkannya. Itu harapannya. Artinya biasakan di waktu yang longgar ini ucapkan kalimat la ilaha illallah, disertai hati kita mengingat wujud kita, bako, mukhalafah lil hawadis, sampai mutakaliman. Usahakan, tapi sulit, Bib. Ya namanya usaha pertama kali ya sulit. Nanti lama-lama kalau terbiasa juga lancar. Nanti kalau terbiasa lama-lama juga mudah. Lah kalau sudah mudah ngucapinnya, udah terbiasa ngucapinnya, harapannya apa? Nanti waktu mau mati bisa ngucapin dengan mudah. Jangan sampai kita ngomong begini, ntar aja lah kalau mau mati baru saya mau ngucapin kalimat la ilaha illallah. Enggak bisa. Kalau enggak kita biasakan dari sekarang, enggak bisa.
Contoh. Orang kalau dikagetin sering ngucapin apa? Kebun binatang. Ya. Kadang orang dikagetin, yang keluar apa? Ya. Yang keluar kadang kebun binatang. Terus dia mau ngerubah, kira-kira kalau saya dikagetin biar keluarnya astagfirullah, subhanallah, bisa nggak? Bisa. Caranya gimana? Biasakan zikir dengan kalimat itu. Kalau kalimat itu biasa kita pakai zikir, nanti pas dikageti ya keluarnya zikir itu. Artinya apa yang tersimpan di hati kita akan muncul. Lah kalau di sini nggak pernah tersimpan apa-apa, terus mau muncul, lah munculnya dari mana? Teko nggak pernah diisi teh, terus pas dituang pengen keluar teh, ya nggak bisa. Paling keluarnya apa? Anda belum beruntung, Anda belum beruntung, gitu doang. Orang nggak ada isinya, gimana sih? Makanya banyak orang dikala sakaratul maut kesulitan mengucapkan kalimat tersebut karena dia tidak membiasakannya sejak muda, sejak kecil, sejak di waktu-waktu yang sepi, waktu yang longgar, dia nggak membiasakannya. Hingga nanti di waktu yang sempit, waktu yang terdesak, dia nggak bisa nginget itu. Kan yang namanya mati itu waktunya mendadak. Waktunya mendadak, mengagetkan, sangat cepat. Nah, di waktu yang mendadak, mengagetkan, sangat cepat, bagaimana bisa nginget kalimat ini yang panjang ini? Kalau enggak kita sudah membiasakannya, kita sudah membiasakan mengucapkannya, zikir dengan kalimat itu, maka upayakan dalam sehari-hari kita membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang disertai hati kita mengingat kepada makna-maknanya sekalian, karena hal itu akan memungkinkan kita untuk bisa mengucapkan kalimat tersebut dan membawa kita selamat dunia sampai akhirat. Maka ini pesan terakhir Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya pada pembahasan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya semua sifat yang kita kaji, semua sifat yang kita pelajari, yang jumlahnya ada 20 yang wajib, 20 yang mustahil, dan 1 yang jaiz, semuanya masuk dalam kalimat la ilaha illallah. Maka usahakan, biasakan agar seseorang mendapatkan keistimewaan dari kalimat tersebut. Ini bukan kalimat sembarangan. Dulu kalau wali-wali songo ngomongnya kalimat apa? Jimat kalimosodo, ya. Jimat kalimat syahadat. Artinya sampai dikatakan siapa yang mengucapkan kalimat itu akan dapat keistimewaan, akan punya keanehan-keanehan, punya keunggulan-keunggulan. Dari mana? Dari pemberian Allah. Orang yang membiasakan diri mengucapkan kalimat itu akan diberikan Allah banyak pertolongan khusus. Artinya pertolongan khusus adalah pertolongan yang gak biasa diberikan Allah kepada banyak hamba-hambanya. Allah menjadikan kepada orang-orang yang biasa berzikir dengan kalimat tersebut, dengan menghadirkan maknanya,
Allah jadikan untuk mereka perhatian khusus, hingga mereka diberikan oleh Allah banyak kemudahan-kemudahan, banyak keringanan-keringanan, banyak keistimewaan, sampai mereka akan menjadi orang-orang yang punya kedudukan yang istimewa di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang-orang kayak Habib Husin bin Abu Bakar Idrus, luar batang, karomat, sahibul magam, ini mereka adalah ahli la ilaha illallah. Setiap yang wali-wali pasti mereka ahli la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin mengikuti jejaknya mereka, mendapat kemuliaan, mendapat keistimewaan dunia sampai akhirat, biasakan diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah sambil menghadirkan maknanya. Apalagi yang hari-harinya berada di masjid, ya, mengurus masjid, di lingkungan makom, hari-harinya melihat orang zikir, maka ini akan banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal tersebut. Nah, kalau kita yang di rumah gimana? Yang di kantor, yang di sawah, ya kita harus menyiapkan waktu tertentu. Kalau kita nggak kita biasakan, nanti kita nggak akan punya kesempatan. Kalau orang ngomong begini, ya sambil jalan kan bisa, Bib. Sambil jalan, sambil kerja, sambil zikir kan bisa, tapi tidak akan sempurna. Orang zikir itu akan sempurna kalau dia khalwat, menyiapkan waktu khusus, dia menyendiri, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keadaan yang lebih akan mengena dirinya untuk mengingat Allah, dibandingkan zikirnya sambil jalan. Ya bisa, tapi tidak mengena, tidak sampai tepat sasaran sesuai zikirnya orang-orang yang menyiapkan waktu khusus. Duduk, berarti nyepinya harus jauh ke hutan, Bib. Alah, itu mah Wiro Sableng, itu mah nggak usah jauh-jauh ke sana. Di kantor bisa, di rumah bisa. Kapan waktunya? Ya siapkan waktu. Entah habis sholat maghrib sampai sholat isya, siapkan waktu itu. Saya nggak mau diganggu, saya mau zikir kepada Allah. Atau kalau kita punya kantor, ya masuk ke kantor habis sholat 10 menit duduk zikir sendiri. Oh, itu lebih mengena. Artinya waktu yang selebihnya baru kita pakai zikir di jalan, zikir di kantor, zikir di kendaraan, zikir di mana saja kita pakai waktunya. Tapi kita harus siapkan waktu pula di mana kita bisa konsentrasi, duduk, munajah kepada Allah untuk bisa menyampaikan semua yang menjadi hak-haknya Allah, kita ingat di dalam keadaan tersebut. Zikir dengan menghadirkan makna kalimat la ilaha illallah. Sampai dikatakan oleh ulama, usahakan itu semua agar mendarah daging. Apa maksudnya mendarah daging? Maksudnya mendarah daging itu bukan kayak Wirosa Siti Jenar yang di penggal, kemudian darahnya mengucur, darahnya menyebut kalimat la ilaha illallah. Bukan yang begitu, bukan. Lah kalau begitu kan ngetes, kamu repot, masa kamu dipenggal dulu kan susah. Yang dimaksud mendarah daging itu, darah itu maksudnya adalah hati, daging itu maksudnya lidah. Artinya kalimat ini kita biasakan agar lidah dan hati kita itu menyatu. Kalau lidahnya ngucapin la ilaha illallah, hatinya connect. Kalau hatinya sedang ingat Allah, lidahnya langsung ngucapin la ilaha illallah. Jangan sampai
Karena kita nggak pernah membiasakannya, lidah dan hati kita nggak connect kayak sekarang. Ya, kan kamu sekarang kalau sholat mulutnya kemana, hatinya kemana? Jadinya lagunya siapa? Ayu ting ting kemana, kemana, kemana? Kadang ke pasar, kadang. Artinya mulutnya bunyi, Fatihah bunyi, Subhanallah bunyi, zikir bunyi, tapi hatinya nggak connect, nggak ingat kepada Allah. Ini yang mau kita usahakan agar bisa menjadi satu, gitu loh. Usahanya gimana? Ya ini, biasakan kita zikir pada waktu tertentu sambil mengingat makna-maknanya. Nanti kalau kita pakai untuk sholat, kita pakai untuk zikir, itu akan menjadi sesuatu yang kompak, akan menjadi sesuatu yang otomatis tergerak hatinya untuk bisa mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isi hati kita dengan pengetahuan, kemudian biasakan mengucapkannya, maka sesuatu yang biasa kita lalaikan, kita berusaha nanti sesuatu itu akan bisa kita ingat, hingga kita bisa menyebut nama Allah kapan saja, hati kita langsung bisa connect. Banyak di antara wali-walinya Allah yang membiasakan diri melakukan zikir kalimat la ilaha illallah. Berapa banyak zikirnya? Ya berapa banyak saja nggak apa-apa. Nggak usah pakai dibatasin tertentu sekian, tertentu sekian. Tapi tujuannya kita membatasi zikir itu agar kita tidak merasa sombong. Kadang orang zikir nggak dihitung, zikir mah jangan dibatasin, pokoknya tasbihnya puter aja teruslah, puter terus sampai berapa aja lah. Bagus nggak zikir begitu? Bagus. Tapi kalau di dalam ilmu tasawuf, zikir yang begitu menimbulkan hatinya sombong. Kenapa? Menganggap saya hebat. Kalau zikir nggak terbatas jumlahnya. Kita harus merendahkan diri kita, menganggap diri kita lemah, maka zikir kita hitung dengan perasaan hati, saya baru bisa zikir cuman segini ya Allah. Perasaan lemah itu hadirkan di hadapan Allah. Jangan zikir mau nggak usah dibatasin berapa aja, mau jumlahnya sehari mau jutaan nggak apa-apa, betul. Tapi kalau kita hitung dan kita tahu jumlahnya, kemudian kita mengakui bahwa saya baru bisa sekian ya Allah, mudah-mudahan nanti lebih baik lagi. Ini lebih tawadhu, lebih jadi orang yang tunduk di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga nggak muncul kesombongannya. Makanya wali-wali itu kalau zikir dibatasin jumlah tertentu. Ada 313, ada yang 21, ada yang baca 70 kali, ada yang 100 sekian kali, ada yang sampai 4.444 kali. Ini masing-masing ulama, masing-masing mursyid, masing-masing guru punya cara yang berbeda-beda untuk menentukan jumlahnya, bilangan-bilangan zikir. Siapa yang nentuin jumlah bilangan itu? Ya para guru, para mursyid yang mereka sudah bisa sampai kepada hadratillah, yang mereka hatinya sudah bisa connect kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ilham-ilham dari Allah, petunjuk-petunjuk dari Allah, hingga mereka mendapatkan banyak anugerah, paham tentang jumlah zikir, paham tentang macam-macam makna. Maka dari mereka lah kita memahami caranya berzikir dan jumlah-jumlah zikir yang harus kita ucapkan. Jadi pada akhir pelajaran ini kita harus membiasakan diri untuk mengucapkan zikir kalimat la ilaha illallah. Dan ketika mengucapkannya,
Kalau kita nggak bisa mengingat semua makna-makna sifat Allah, ya ingatnya satu-satu. La ilaha illallah. Tidak ada zat lain yang menghidupkan, hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Tidak ada zat lain yang memberikan pertolongan, hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Terus satu kalimat, satu makna sifat Allah kita hadirkan. Satu kalimat, satu asma Allah kita hadirkan. Maka tandanya setiap mengucapkan kalimat itu, hati kita hadir untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan diartikan cuman la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Itu makna kamu baru masuk Islam. Tapi kalau orang yang sudah ngaji ini, maka tidak lagi menghadirkan makna tersebut, tidak menghadirkan lafaz tersebut, tapi makna yang sudah kita kaji, kita hadirkan ke hati kita agar kita betul-betul mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ibu Usman mengajarkan betul untuk kita itu, agar kita betul-betul jadi orang-orang yang ahli di dalam mengingat kepada Allah. Sampai dikatakan di sini, la wajibal wujudi illallah. Tidak ada yang wajib wujud kecuali Engkau ya Allah. La mustahiqan lil ibadati bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah, disujudi yang lain kecuali Engkau ya Allah. La khaliqa illallah. Tidak ada zat yang lain yang menciptakan, hanya Engkau ya Allah. La raziqa illallah. Tidak ada zat lain yang memberikan rezeki, yang mengatur rezeki kecuali Engkau ya Allah. Ini setiap satu kalimat zikirnya kita hadirkan satu makna sifat Allah. Setiap satu kalimat zikir kita hadirkan satu makna asma Allah. Maka dengan begitu, sepanjang kita zikir, kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. La muhyi illallah. Tidak ada zat lain yang menghidupkan kecuali Engkau ya Allah. La mumitu illallah. Tidak ada yang mematikan kecuali Engkau ya Allah. La muharrika illallah. Tidak ada yang menggerak-gerakkan diri saya, menggerak-gerakkan alam semesta kecuali Engkau ya Allah. Maka ketika kamu sholat, tangannya terangkat, badannya rukuk, sujud, kamu sadar semua gerak-gerak itu diciptakan oleh Allah. Kamu lihat matahari yang bergerak, maka kamu ingat itu diciptakan oleh Allah. Begitu seterusnya. La musakkina illallah. Tidak ada yang mendiamkan saya kecuali Engkau ya Allah. La dafi'a la nafi'a illallah. Tidak ada yang menjadikan manfaat kecuali Engkau ya Allah. La dharra illallah. Tidak ada yang memberikan madhara kecuali Engkau ya Allah. Ini kalau bisa ini terus kita latih, kita ucapkan. Ini ngelatihnya nggak sehari 2 hari, nggak sebulan 2 bulan, dilatih sepanjang hidup kita. Ini misi kita, bagaimana hati kita agar menyatu dengan kalimat la ilaha illallah, sampai kepada la mutasarrifa fil wujudi illallah. Tidak ada yang mengurus segala macam urusan kecuali Engkau ya Allah. Maka setiap kalimat yang kita ucapkan ini betul-betul sampai kepada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hasilnya? Hatinya akan tenang, hatinya akan jauh dari kegalauan,
hatinya nggak akan jadi hati yang serakah, hatinya nggak akan jadi hati yang putus asa, selalu jadi hati yang luas bagaikan lautan. Hingga keadaan apapun yang diberikan Allah, kita akan bisa menerima keadaan tersebut. Hingga hati kita betul-betul tunduk di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna inilah yang mau kita latih, yang mau kita tuju. Yang faedahnya apa? Dengan mengingat ini semua, faedahnya dengan mengingat ini semua, kita menjadi orang yang sadar diri bahwa yang mengatur alam ini hanya Allah. Kita nggak jadi orang-orang yang tertipu, kita nggak jadi orang-orang yang tersihir. Apa yang kita lihat, kita kembalikan inilah Allah yang menggerakkannya. Apa yang kita lihat, kembali inilah Allah yang menetapkannya. Apa yang kita saksikan, kita sampaikan inilah Allah yang menjadikannya terus. Hingga dalam kitab-kitab tasawuf dikatakan, terkadang yang umum orang itu tidak bisa melihat Allah karena terhalang oleh alam semesta. Ya, di atas kita ada langit, ada matahari, ada segalanya. Maka dengan ciptaan-ciptaan ini kita terhalang, gak bisa melihat Allah. Itu namanya orang umum kayak kita. Nah, ada orang-orang khusus, yaitu orang-orang ahli la ilaha illallah, yang sudah jadinya kayak Habib Hussein bin Abu Bakar Idrus. Apa bagi mereka keadaannya? Bagi mereka melihat Allah sangat jelas, hingga alam semesta ini nggak kelihatan, justru yang kelihatan hanya Allah. Coba. Kalau kelas kayak kita ini, Allah dihalangi oleh alam semesta. Kita nggak bisa lihat Allah, yang dilihat alam semesta. Bagi para ahli la ilaha illallah kebalik, yang dilihat Allah justru alam ini terhalang oleh Allah. Coba. Kalau ngelihat alam, yang diingat Allah dulu, baru ingat alamnya. Ini orang-orang yang sangat istimewa, yang asal dia itu ngelihat sesuatu, muncul di hatinya yang diingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan hati kita itu digambarkan bagaikan ruang yang di dalamnya ada pengisinya, tapi ruangan itu terbentuk dari kaca. Setiap dosa yang kita lakukan, dosa itu akan membuat titik-titik di kaca tersebut, hingga kaca itu akan menjadi gelap ketika semakin banyak dosa yang kita lakukan. Nah, apa fungsinya? Kalau kaca itu tertutup oleh titik-titik hitam, maka pasti sinar dari luar nggak bisa masuk. Ya ini ajalah, ini ruangan kalau kita tutup rapet, umpamanya ruangannya kaca semua nih, terus kita tutup rapet, maka yang dari luar sinar nggak bisa masuk. Yang dari dalam nggak bisa melihat keluar. Coba kalau kamu dimasukkan ke dalam satu ruangan yang isi ruangannya itu kaca semua, kemudian luarnya ruangan ditutup hitam semua, kamu di dalam sendirian. Kalau kamu melihat kepada kaca, yang kelihatan apa? Kalau kamu di ruangan itu kemudian melihat kepada kaca, yang kelihatan apa? Yang kelihatan dirinya sendiri. Artinya kalau ada orang yang kacanya itu tertutup, nggak bisa masuk sinar dari luar, berarti ruangan itu akan jadi ruangan yang tidak bisa menerima
atau nggak bisa memantulkan apapun yang dari luar. Yang akan dilihat orang yang di dalam itu ya hanya dirinya. Maka orang yang seperti ini yang akan dilihat apa? Kalau dia sholat, yang dilihat sholat itu dari dirinya sendiri. Kalau dia puasa, puasa dari dirinya sendiri. Kalau dia menolong orang, maka itu datang dari dirinya sendiri. Anggapannya selalu yang punya pekerjaan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh yang lain. Kenapa? Karena dia nggak bisa melihat keluar. Beda dengan orang yang berada di ruangan kaca itu, yang kacanya bening. Kalau kamu berada pada ruangan yang kacanya bening, maka orang yang di dalamnya kalau melihat ke kaca akan nembus keluar, hingga dia justru nggak bisa melihat dirinya sendiri. Kalau dia ngelakuin amal, maka dia akan lihat ini datang dari Allah. Kalau dia ngelakuin sholat, ini datang dari Allah. Dia puasa, datang dari Allah. Kenapa? Karena berkat hatinya bersih, ruangannya hilang dari titik-titik hitam. Gak ada yang menghalangi dia untuk bisa melihat keluar, dan gak ada yang menghalangi sinar untuk masuk ke dalamnya. Makanya kenapa kok ada orang-orang kafir yang gak bisa masuk Islam? Kenapa? Karena ruangannya tertutup tadi, dipenuhi dengan dosa hingga dia nggak bisa melihat apapun selainnya. Nah, kalau Allah mau memberikan hidayah pada hambanya seseorang, maka ruangan itu dibersihkan, dibeningkan hingga cahaya dari luar masuk, hingga dia akan bisa lihat ada pertolongan Allah dalam setiap amal perbuatannya. Ini puncak yang mau kita harapkan sampai kepada Allah setiap waktu. Dalam setiap gerak kita, harakatina wasakanatina bi ainayatik. Semuanya kita sadari itu semua terjadi dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi wasiah-wasiah penting dari Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Kita masuk waktu Isya, kita dengarkan azan Isya sebentar. Mana petugasnya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشارة ودرجة العليا الرفيع وفتح المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمعال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit sambil menunggu yang pada i'tikaf, yang pada sholat sunnah. Jadi apa yang kita kaji, tujuan dari semua ini adalah agar kita sampai kepada mengakui, menjunjung tinggi tentang ketuhanannya Allah setiap waktu. Kita ini kadang ingatnya Allah kan gak tiap waktu, kadang setahun sekali, kadang sebulan sekali, kadang seminggu sekali. Ini ingat Allah ini harus kita ingat agar bisa mengingat Allah tiap waktu. Apa yang membedakan antara satu sama lainnya? Ya pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbedaan-perbedaan ini akan menentukan nanti kenikmatan yang akan diberikan Allah di akhirat. Artinya di akhirat nanti Allah menjanjikan kepada hamba-hambanya yang mukmin akan dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bagian orang-orang yang masuk surganya Allah. Kemudian di dalam surga Allah akan berikan tambahan kenikmatan, yaitu melihat kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bisa melihat zat yang maha agung, yang maha baik, yang mana dia yang menciptakan kita, mengurus kita, mengayomi kita, mengatur alam semesta ini. Maka perjumpaan itu menjadi kenikmatan yang mengalahkan kenikmatannya surga. Bahkan banyak orang-orang dari para aulia-aulia Allah yang ingin menukar kenikmatan surganya dengan bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hamba-hamba yang menyaksikan Allah itu tidak sama kadarnya. Kadarnya berbeda-beda. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah lamanya dia mengingat Allah di dunia. Dia ingatnya Allah berapa lama di dunia, maka itulah kadar yang kita terima nanti di akhirat. Kalau ingatnya Allah kok setahun sekali, maka ya akan melihat Allah nanti setahun sekali. Orang yang ingat Allah setahun sekali gimana sih? Yang ingatnya Allah kalau mau lebaran doang baru ingat Allah. Sepanjang tahun isinya lupa sama Allah. Pas mau lebaran ingat sama Allah. Maka dia nanti akan ingat Allah ya setahun sekali. Ada yang ingat Allah, ingatnya Allah sebulan sekali. Kapan ingat Allah? Kalau mau habis gajian baru ingat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Atau kalau kontrakan udah mau habis baru ingat ya Allah. Kontrakan belum bayar ya Allah, baru nyebut nama Allah. Kalau enggak boro-boro Allah diingat. Ada yang ingatnya Allah seminggu sekali, asal mau Jumatan kawan-kawannya ngajak Jumatan baru ingat Allah. Ini kadar yang berbeda-beda ini nanti akan menentukan kadar yang berbeda-beda dalam melihat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surganya Allah nanti. Ada yang melihat Allah sehari sekali, ada yang melihat Allah setengah hari sekali, ada yang 1 jam sekali, ada yang sampai tiap waktu dia ingat Allah.
dia melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa yang kita harapkan. Artinya puncaknya dari ini semua adalah kita ingin berjumpa dengan Tuhan kita, zat yang mengurus segala sesuatu, zat yang mengatur alam semesta, zat yang maha agung, zat yang kita pertuhankan. Maka dialah yang kita jadikan tujuan segala-galanya. Maka apabila di hati kita tidak ada keinginan berjumpa dengan Allah, maka ada yang salah di hati kita. Manusia itu kalau biasa dikasih kebaikan, biasanya condong sama yang ngasih baik. Nggak usah manusia lah, kucing tiap hari kamu kasih makan, itu akan di situ aja dekat kamu. Kenapa? Karena makhluk itu kalau dikasih kebaikan akan condong sama yang ngasih baik. Nah, kalau kita yang tiap waktu diurus sama Allah nggak condong sama Allah, berarti ada yang salah di hati kita. Kenapa? Kita menganggap kebaikan itu nggak datang dari Allah. Kita anggap kebaikan itu usaha saya sendiri, upaya. Ini yang membuat kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau itu semua kita saksikan, itu diberi oleh Allah, diurus sama Allah, tiap waktu hati kita akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita akan condong untuk berada di hadapan Allah dan tunduk, selalu minta harapan, minta bantuan dan pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hatinya luas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya terang benderang, hatinya hilang daripada titik-titik hitam. Allah bersihkan kekotoran hati kita, Allah bersihkan hati kita dari kekafiran, dari kesyirikan. Allah jadikan hati ini tunduk kepada Allah, senantiasa bisa memandang kepada Allah, bisa mengharapkan rahmatnya Allah, bisa melihat karunia-Nya Allah, hingga kita bisa bahagia di dunia sampai nanti di akhirat bersama para aulia, para syuhada, para solihin, para anbiya di dunia sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina taubah taghsil kulli haubah wasdur lana aurati wa amin raati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.